Lu kemarin nonton gak sih match final Liga Champions kemarin? Oh, yang kemarin 5-0. Lihat apa? Lah Restu ini. Lah dia kan? Kenapa? Lah ini lu es. Nah iya. Gila siapa yang bikin? Lu dapet dari mana, Ram? Lah ini mah udah kesebar es. Sumpah. Sumpah. Viral. Oh iya es. Udah sampai kurus lain loh. Gila. Aduh. Siapa ya yang gimana ya? Enggak. Maksudnya tuh gua salah apa? Gua salah apa tiba-tiba disebarin kayak gitu? Lah, enggak tahu es. Gimana coba? Siapa ya kira-kira ya? Kan gak mungkin teman-teman kita lagi. Dong orang-orang yang gak seneng aja sih sama lu kayaknya. Iya. Tapi siapa ya? Ya gak mungkin kalau teman-teman gua gitu pasti gak mungkin. Orang-orang terdekat itu gak mungkin. Belum tentu sih. Siapa yang menurut lu punya foto lu? Lu pada lagi ngomongin apaan? Heboh banget. Kenapa? Ini Sa. Hah? Serius tuh. Nih, lihat aja nih ini nih. Tuh. Wah. Beneran Resti nih. Keren kan? Ya makanya kita tuh dari tadi lagi nyari ini siapa yang buat, terus gak bisa dia buat kayak gini, maksudnya apaan? Tapi itu beneran lu, Res? Ya itu video gua, cuman diedit gitu loh kayaknya. Gua nggak ngerasa kalau misalkan itu gua ngelakuin itu. Berarti ini ya, apa namanya? Editan itu ya. Iya, siapa ya kira-kira ya? Atau si pelakunya. Tapi enggak. Aku cuma berlima. Iya. Oh iya. Iya, tapi nggak boleh gitu sih. Maksudnya kayak mikir buruk. Iya, mikir buruk dulu. Ya, sekarang mau tanya dia kemana? Coba gua lihat lagi videonya sebelum gua lagi. Nih. Itu juga, gua pernah ngirim foto ini ke si Gijan. Cuma ke dia. Iya, gua cuma ke dia ngepak doang. Apa dia ya? Kayak bisa jadi deh. Tapi kita nggak boleh. Ya, mending tanyain aja deh. Besok kali yang tanyain ya. Ayo besok kita samperin orangnya yuk. Si Gijan kemana deh? Nggak tahu deh. Dari kemarin kok nggak muncul ya? Iya. Coba lihat. Setahu gua ada Find My deh dia ya? Coba lihat. Cek dah, cek. Coba cek HP. Woi. Ini dia nih. Dekat kan di situ kan? Di bundaran situ dong. Iya deket. Iya, tinggal jalan doang kita ketemu sama dia nih. Yaudah samperin yuk. Kali ya? Samperin yuk. Ayo, samperin. Penasaran dah gua. Yuk. Yuk. Gijan. Ngapain lu sendirian di sini? Ikhlas. Nongkrong doang, kenapa? Kalian pada ngapain kesini? Apa? Lu sendirian sih, Jan? Ya gue cuma nongkrong doang sih. Habis dari mana kalian? Biasa lah. Biasa nongkrong. Di tempat biasa. Iya. Oh, Lu ngapain? Kenapa nggak ikut ke sana? gue habis ngerjain tugas. Selama beberapa hari ini lu nggak keluar di grup juga ngerjain tugas. Iya, lo ngerjain tugas doang. Tugas. Banyak tugas gue. Tumbenan. Beneran nugas. Beneran tugas. Tumbenan aja. Lu nggak keluar di grup, nggak ikut nongkrong tumbenan aja. Iya, gue cuma di kosan, gue cuma nugas doang. Kenapa? Kopi aja ikut nongkrong. Iya. Ya karena kan mungkin ada tugas gak sih lo? Ya gue mau selesai. Ya kan dia udah selesai tugasnya, gue belum selesai gitu. Aduh, gimana ya nanyanya? Gue sebenarnya kita pengen nanya ke lu Jan. Nanya soal apa, San? Gue tuh agak-agak nggak percaya gitu. Lu 2 hari beneran full nugas, skor di grup aja enggak gitu 2 hari. Kayak aneh nggak sih? Iya, gue beneran nugas. Kenapa sih emang? Jadi gini Jan, kemarin tuh ada kejadian. Kenapa? Si Restu ada yang nyebar video, si Aurel kemarin ngasih videonya tuh pakai mukanya Restu. Tapi waktu ditanya ke Restu tuh bukan dia. Video apa emang? Ya Fake gitu ya, fake. gitu ya. Nah, kan kebetulan juga si videonya tuh salah satu foto yang gue pernah kirim ke lu doang. Oh, Ya terus kayak ya gue cuma mau nanya aja. Si Restu ngirim foto cuman ke lu loh. Bayangin. ya kan mungkin aja, bisa aja orang lain, ya nggak sih? Coba gimana Res? Ya enggak, kan gue kirimnya ke lu doang, terus kok bisa ke orang lain? Gak mungkin, aneh gak sih? Kan gue ngerasa cuma ngirim ke lu doang. Ya mungkin lo kurang ngericek kali, Res. Dia selfie sendiri loh. Ya mungkin aja kan. Lu lupa ngirim kali ke- Ntar lu, mungkin. Ya lu juga kenapa gugup dah? Santai aja sih padahal. Gue juga nanya santai loh. Kayak menurut gua mending lu jujur deh. Ya maksudnya persoalan kayak gini kan gue nggak merasa gitu. Dari 2 hari nggak nongkrong aja udah aneh menurut ya gua. udah. Ya nggak kan itu apa-apa. hak gue nggak sih? Gak apa-apa Giza. Mau gue bawa hak asasi manusia. Alah,
Kalau nongkrong kan maksudnya ya nggak harus nongkrong aja. Udah nggak maksud gua tuh kita nanya nih sebenarnya baik-baik. Gue minta maaf kalau misalkan emang agak terlalu nge-pressure lu, tapi mending lebih baik jujur aja. Iya, jujur aja. Ya gue mau minta maaf Res sebelumnya. Itu tuh sebenarnya gue mau bikin videonya, gue ngebuat video itu atas dasar alasan yang konkret. Dengan gue gak suka sama lu dari awal gue temenan sama lu. Gue menyalah penggunaan teknologi yang sedang berkembang, tapi nahasnya gue malah pakai ke hal yang lebih negatif. Gue nggak bisa tanggung jawab lebih, selebihnya mungkin gue cuma bisa minta maaf, Res. Gue tahu ini dampaknya ke lu, gue tahu teman-teman yang lain jadi nggak bisa percaya lagi sama gue, tapi gue harap ini tuh jadi pembelajaran besar, dan gue harap juga lu maafin gue, Res. Sorry ya, Res. Ya gimana ya Jan, kalau misalkan harga diri ya jelas lah disebarin kayak gitu, siapa yang nggak sakit hati sih, siapa yang nggak malu. Gue malu banget waktu Aurel ngasih lihat tadi kemarin. Gue malu, gue nggak sakit hati, ternyata temen gue sendiri yang kayak gitu. Cuman ya kalau misalkan emang lu nggak suka dari awal, padahal ngomong aja ya, terus lu juga udah ngaku, ya nggak apa-apa lah. Asal ntar lu di SG atau di TikTok lu buat permintaan maaf lah. Kayak ini kan gak enak juga ya, nama gue jadi jelek. Karena nggak apa-apa, gue maafin lu. Jadi buat teman-teman semua, lebih bijak ya menggunakan internet, karena deepfake nih susah buat kita cegah juga. Kayak misalkan teman-teman mengunggah foto atau video di internet, itu tuh bisa aja orang lain yang lihat menggunakan penyebaran informasi palsu ini untuk membuat deepfake. Nah, jadi deepfake tuh bisa aja penyebaran informasi palsu dan juga pelecehan digital. Nah, udah dengar kan tadi teman gue ngomong apa? Nah, untuk para oknum-oknum yang menyalahgunakan deepfake, lebih baik kalian semua bertaubat. Dengan seiring zaman berkembang, makin gampang untuk para pelaku ini ketahuan oleh banyaknya masyarakat atau netizen sendiri. Nah, mending buat para pelaku, mending taubat deh. Nah, kerugian yang ditimbulkan bagi pelaku dan korban, yang pertama ada kerusakan reputasi. Deepfake dapat digunakan untuk mencemarkan nama baik seseorang dengan membuat video ataupun foto ataupun audio palsu yang menampilkan korban melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan, sehingga merusak reputasi pribadi atau profesional mereka. Dan selanjutnya ada trauma psikologis dan pelanggaran privasi. Deepfake sering digunakan untuk membuat video pornografi non-konsensual yang menempelkan wajah korban ke tubuh orang lain yang menyebabkan trauma psikologis. Selanjutnya ada penyebaran informasi palsu. Korban bisa menjadi sasaran disinformasi yang dapat memicu konflik sosial, politik, ataupun ekonomi, serta merusak kepercayaan publik terhadap individu atau institusi tertentu. Nah, kerugian bagi pelaku deepfake yang pertama jelas risiko hukum dan sanksi. Dan kedua ada kerugian moral dan etika, dan yang terakhir kerugian finansial jika tertangkap. Nah guys, jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini, jadi kita tuh nggak boleh sembarangan ngupload foto atau video kita sembarangan ke media sosial. Dan kemudian ada kita tuh harus menggunakan media sosial itu privasi. Jadi kayak kita tuh harus pakai privasi kita. Kemudian hindari scan wajah di aplikasi yang tidak jelas, atau enggak aplikasi sembarangan. Kita tuh harus menghindari scan wajah. Terus kalau ada video aneh yang ada muka kitanya, itu tuh kita harus buru-buru cari bantuan. Kita nggak pernah ngelakuin itu, tapi ada video kita. Dan yang terakhir, jangan terlalu percaya pada video yang ada di internet. Nah gitu teman-teman, di tengah dunia yang terus berkembang, apalagi dunia digital, tentunya kita nggak bisa gampang mudah percaya dengan apa yang tersebar di dunia ini. Video yang barusan tadi, video deepfake, itu terkesannya adalah teknologi, tapi ternyata ketika kita lihat itu jadi sangat nyata. Video sekarang, video palsu itu gampang tersebar di dunia. Banyak orang yang langsung percaya tanpa cek lagi faktanya seperti apa. Makanya banyak sekarang orang yang percaya itu tanpa bukti, yang padanya hanya jadi bikin hoax dan gampang tersebar. Maka dari itu kita tuh sekarang harus lebih kritis dan juga berhati-hati. Gimana caranya ketika posting ini, posting itu, harus lebih pinter lagi.